Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1501 sampai bab 1505. Kepala Chen Ye jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya lemas. Dia berjuang untuk menopang tubuhnya dengan tangannya dan mencoba untuk bangun. Tapi kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah lagi. Chen Yotou sekarang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Ye Chong berkata, "Chen Yetu, kamu bukan tandinganku. Kembalilah dan beritahu si Nanshan bahwa aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung perasaanku. Sebaiknya kita tidak menyinggung sungai." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan pergi, meninggalkan. Chen Ye menoleh dan menatap Ye Chong dengan kejam. Meski Ye Chong mengalahkan Chen Yetu, itu tidak mudah baginya. Bagaimanapun juga, Chen Yetu juga seorang pejuang tingkat bumi, dan butuh banyak usaha untuk mengalahkannya. Selain itu, Ye Chong tahu bahwa orang berikutnya yang mengambil tindakan adalah si Nanshan sendiri. Sekarang, aku hanya bisa berharap Su Lin akan datang lebih cepat. Di sisi lain, untungnya kapal jimat berjalan lancar. Malam itu, Jiu Snack membawa Su Lin ke Ye Chong. Su Lin masih mengenakan jas kulit kecil berwarna ungu, rok kulit kecil, dan stoking sutra hitam di pahanya yang panjang dan lurus. Ia terlihat sangat menawan. Dalam pakaian ini, para titan, koboi, dan manusia serigala saling menatap dengan mulut berair. Ye Chong diam-diam mengingatkan beberapa orang untuk tidak sombong, kalau tidak mereka akan mati tanpa mengetahui caranya. Pan Wei sedikit tidak senang, dan berpikir dalam hati, mengapa ada begitu banyak wanita cantik seperti ini di sekitar Ye Chong. Melihat Su Lin, dia bahkan merasakan krisis. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Su Lin, Anda di sini." Su Lin mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, Ye Chong, Anda berencana untuk memukul kepala saya sekarang. Anda datang, dan kamu benar-benar menggunakan ramuan itu untuk merayuku, dan memintaku untuk datang dan membantumu." Ye Chong terkekeh, beraninya kamu." Dia berkata sambil memberi Su Lin sebuah kotak. Di dalam kotak ini, ada ratusan pil ibu naga Zuyan. Su Lin sangat gembira ketika dia melihat ramuan di dalam kotak, dan segera berkata, "Baiklah, ketika Jenderal Haiti menyerahkanmu kepadaku, tentu saja aku ingin melindungi keselamatanmu. Katakan padaku, siapa bajingan yang berani menggangguku di sini? Orang-orang dari Aula Danfa, saya akan merawatnya dengan baik hari ini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Su Lin, ini adalah kota laut. Ketika Anda datang ke sini, Anda harus mencoba yang spesial dan lezat makanan laut dari kota laut kami." Setelah itu, Ye Chong mengajak semua orang ke hotel terbaik di kota laut untuk makan malam. Selama makan, para titan, manusia serigala, koboi, dan lainnya sangat memperhatikan Su Lin, mengambilkan makanan untuknya, menuangkan anggur untuknya, memegang kertas untuknya, dan memegang piring untuknya. Pan Wei terlihat sangat cemburu. Dia juga satu-satunya gadis di Feng Shenbing, tapi dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Su Lin sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Setelah itu, Ye Chong memberitahu Su Lin tentang kejadian baru-baru ini. Setelah mendengar ini, Su Lin mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, ada hal yang ajaib." Dia tidak tahu banyak tentang empat sudut Bermuda, apalagi klan ular. Setelah mendengar rahasia ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Ternyata ada tempat misterius di dunia ini. Saya pikir saya cukup tahu, tapi sepertinya saya masih cuek." Kemudian, Ye Chong berbicara tentang krisisnya. Setelah Su Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bukankah dia hanya anggota suku ular? Jika kamu membiarkan dia datang, jika dia berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kamu sangat banyak,
Tuan Sulin. Pada saat yang sama, di rumah Tuan Kota di sisi lain. Dengan kepala memar, hidung, dan wajah bengkak, Chen Ye sudah kembali ke Snack Nanshan. Dia memberitahunya tentang mencari Ye Chong. Dia Nanshan menyipitkan matanya, saya tidak menyangka bahwa kemampuan Ye Chong melebihi harapan saya. Bahkan Anda bukan tandingannya. Chen Yotou sangat malu. Tuan Kota, masalah ini semua salahku. Si Nanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan salahmu. Itu karena aku meremehkannya. Karena dia begitu merajalela, aku akan menanganinya secara pribadi, pada hari ini. Ye Chong, Sulin, Pan Wei dan yang lainnya mengobrol di sekitar rumah. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana melanjutkannya. Kali ini, koboi itu membawa masuk seseorang, instruktur. Orang ini mengatakan dia dikirim ke sini oleh penguasa kota Sinanshan. Ye Chong melirik orang itu. Pria itu tampak patuh dan tampak sedikit takut saat melihat Ye Chong. Apakah ada yang salah? Ye Chong bertanya. Faktanya, dia sudah menyadari di dalam hatinya untuk apa pihak lain ada di sini. Benar saja, orang tersebut mengirimkan surat, atau surat tantangan. Ini dikirim oleh Sinanshan, dan Ye Chong diundang menjadi tamu di rumah Tuan Kota malam ini. Ye Chong tahu betul bahwa ini jelas merupakan perjamuan Hongmen. Dia memandang Sulin di sampingnya. Sulin mendapat manfaat dari Ye Chong, jadi dia tentu saja ingin membantu Ye Chong. Dia membanting meja dan berkata, oke, ayo kita temui lelaki tua kecil ini dan lihat bagaimana aku menghadapinya hari ini. Dengan kata-kata Sulin, Ye Chong juga mendapatkan kepercayaan diri. Dia tersenyum dan berkata, oke, kembalilah dan beritahu Tuan Kota Sinanshan bahwa saya pasti akan berada di sana malam ini. Malam itu, Ye Chong dan Sulin pergi ke rumah Tuan Kota Sinanshan bersama. Di halaman belakang rumah Tuan Kota ada sebuah taman. Di tamannya terdapat kolam, bebatuan, paviliun, koridor, ukiran balok dan batu giok yang semuanya sangat mewah dan indah. Saat ini, Sinanshan sedang duduk di paviliun di tengah kolam, menunggu kedatangan Ye Chong. Chen Yetu berdiri dengan hormat di samping Sinanshan, mengambil gelas anggur, menuangkan segelas anggur untuk Sinanshan, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Kota, apakah menurut Anda Ye Chong ini benar-benar berani datang? Sinanshan mendengus dingin. Dengan suara, dia mengayunkan gelas anggur dan berkata, saya sudah mengirimkan berita. Sekarang semua orang di kota laut tahu bahwa saya mengadakan jamuan makan untuk Ye Chong. Bukankah dia, Ye Chong, ingin mendirikannya otoritas di kota laut? Tidakkah dia merasa bahwa apakah dia tak terkalahkan? Jika dia tidak datang, prestisnya akan anjlok. Saat itu, menurutku tidak ada orang lain yang bisa menganggapnya tinggi. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di kota laut? Sinanshan tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, Tuan Kota, analisismu benar. Sekarang Ye Chong kembali. Dia tidak boleh kembali. Faktanya, Sinanshan benar. Ketika Sinanshan mengirim jamuan makan ke Ye Chong, seluruh kota laut terguncang. Ketika kekuatan Ye Chong tumbuh, reputasinya di kota laut menjadi semakin menonjol. Semua orang di kota laut tahu bahwa pasti akan ada pertempuran antara Ye Chong dan Sinanshan. Aku hanya tidak menyangka pertempuran akan terjadi secepat ini. Oleh karena itu, seluruh kota laut kini memberikan perhatian besar terhadap masalah ini. Malam ini, Ye Chong masuk ke rumah Sinanshan. Apakah dia bisa keluar atau tidak adalah fokus perhatian semua orang. Jika Ye Chong bisa keluar, maka Ye Chong akan menjadi raja kota laut yang baru. Jika Ye Chong tidak bisa keluar, Sinanshan lah yang akan mencekik Ye Chong di buayan. Saat Snack Nanshan sedang berbicara dengan Chen Yetu, Ye Chong telah membawa Sulin ke sini. Seorang pelayan membawa Ye Chong dan Sulin ke paviliun di belakang bukit. Ketika Sinanshan dan Chen Yotou melihat Sulin di samping Ye Chong, mata mereka berbinar pada saat bersamaan. Aku tidak menyangka akan ada kecantikan seperti itu selain Ye Chong, dan dia tidak sama, pikir Chen Yetu dalam benaknya. Kemudian, dia berkata dengan cara yang aneh, hehe,
Ye Chong, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani datang ke jamuan makan. Namun, kamu mendekati kematian dan membawa seorang wanita cantik bersamamu. Itu tidak asli. Chong tidak repot-repot memperhatikan Chen Ye. Dia dan Sulin berjalan ke meja batu. Si Nanshan menunjukkan senyuman. Wajahnya penuh kerutan. Dia memberi isyarat mengundang, silakan duduk, ini. Si Nanshan memandang Sulin. Ye Chong berkata, ini tuanku, bernama Sulin. Mendengar ini, Chen Ye Tu mencibir, dan dia menyadari bahwa wanita cantik ini adalah penolong Ye Chong. Si Nanshan sama sekali tidak peduli dengan identitas Sulin, tetapi mendambakan kecantikan Sulin. Matanya agak lurus, Snake Nanshan berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, kecantikan seperti itu, datang ke rumahku sebagai tamu, benar-benar membuat tempatku bersinar. Snake Nanshan tidak menunjukkan permusuhan sama sekali, sepertinya Ye Chong benar-benar diundang untuk makan malam. Katanya sambil mengangkat gelas anggur dan menghadap Sulin. Sulin tampak kedinginan dan tidak berniat minum. Si Nanshan melanjutkan dengan marah, haha, Nona Sulin, saya adalah penguasa kota laut, bagaimanapun juga, saya bertanggung jawab atas kota laut ini, karena Nona Sulin telah datang ke kota laut, maka saya harus menunjukkannya persahabatanku sebagai tuan tanah. Nona Sulin pasti orang yang pintar. Jika ada urusan di kota laut di masa depan, datang saja padaku. Saat Snake Nanshan berbicara, dia melihat Ye Chong di sampingnya. Niatnya sangat jelas, dia ingin Sulin meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, dan tunduk padanya. Tapi Sulin masih memiliki wajah yang dingin, mendengus dingin, dan berkata, apakah ada gunanya bertanya padamu? Maksud Sulin juga sangat jelas, dia membenci posisi penguasa kota Gunung Senan. Ekspresi si Nanshan menjadi sedikit lebih dingin, tapi dia masih tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tidak ada gunanya, saya adalah penguasa kota di sini. Si Nanshan ingin melanjutkan, Sulin menjadi tidak sabar dan menyela si Nanshan, dia berkata, berhenti bicara omong kosong, kamu membawa kami ke sini hari ini hanya untuk mengadakan jamuan Hongmen, bukankah kamu hanya ingin mengadakan jamuan Hongmen? Cepat lakukan. Aku harus melakukannya, kembalilah setelah itu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Sudah waktunya untuk pil kecantikan Ibu Naga. Se Nanshan tertegun, dia tidak tahu tentang pil kecantikan Ibu Naga. Namun, dia juga sangat tidak senang dengan sikap Sulin. Oke, karena kamu tidak perlu minum anggur berkualitas untuk bersulang, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, si Nanshan menatap Ye Chong dan berkata dengan dingin, Ye Chong, aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Aku bisa mengizinkanmu berkembang di kota laut, tapi kamu harus selalu ingat bahwa kota laut adalah wilayah si Nanshan-ku. Implikasi dari kata-kata si Nanshan adalah dia ingin merekrut Ye Chong, buru. Buru, ini bukan pertama kalinya si Nanshan mengajukan gagasan seperti itu. Sikap Ye Chong dingin, dan dia dengan lembut menggambar lingkaran di tepi gelas anggur dengan jarinya. Dia berkata, saya sudah menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Saya di sini untuk menghasilkan uang dan berbisnis. Adapun siapa penguasa kota, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini juga merupakan penolakan yang hampir eksplisit terhadap si Nanshan. Ekspresi si Nanshan tiba-tiba berubah dingin, dan aura agung muncul darinya. Untuk sesaat, suhu di sekitar gazebo serasa turun. Tapi ekspresi Ye Chong tidak berubah dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu menginginkan sesuatu yang keras? Chen Ye di sebelahnya marah, jadi bagaimana jika kamu datang dengan keras, Ye Chong? Biar ku beritahu, sebaiknya kamu bijaksana, kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Begitu kata-kata ini keluar, dia wajah akhirnya terkoyak. Ye Chong masih duduk di sana dengan tenang, tidak peduli sama sekali. Ular Nanshan mendengus dan berkata, oke, Ye Chong, kamu pikir kamu begitu kuat, jadi aku akan memberitahumu hari ini apa itu penyesalan. Ular Nanshan menamparkan meja dengan bang, semua orang hanya merasakan kekuatan besar,
yang terlihat dengan mata telanjang, melonjak di sepanjang meja menuju tempat Ye Chong duduk. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Ye Chong sedikit mengernyit. Hanya beberapa klik yang terdengar, dan di detik berikutnya, kekuatan dahsyat sudah dekat dengan Ye Chong. Saat ini, Su Lin di sebelahnya sedang mengangkat jari anggreknya dan membenturkan cangkir di tangannya ke atas meja. Demikian pula, di bawah Su Lin, sebuah kekuatan juga menyebar di sepanjang meja. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari dalam meja. Sepertinya dua kekuatan meledak di dalam meja. Kedua kekuatan ini sangat kuat, tetapi juga sangat terkendali. Setelah tumbukan, bagian dalam meja yang semula diukir dari marmer telah berubah seluruhnya menjadi bubuk. Namun cangkang batu bagian luarnya masih utuh. Pada saat ini, meja telah mencapai kondisi keseimbangan yang rapuh. Selama ada sedikit kekuatan dari luar, meja tersebut akan berubah menjadi tumpukan bubuk. Ini menunjukkan sejauh mana keduanya mengendalikan kekuasaannya. Si Nanshan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita cantik Su Lin ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini sungguh tidak terduga. Kemudian si Nanshan mencibir dan berkata, "Jadi begitu, kamu benar-benar punya kekuatan, pantas saja kamu berani menantangku." Su Lin mendengus dan menjadi tidak sabar lagi, cepat dan bertarung, waktu emas untuk meminum pil kecantikan ibu naga akan segera berlalu, saat dia mengatakan itu. Su Lin tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu dan bergegas menuju si Nanshan. Su Lin sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia memukul si Nanshan dengan telapak tangan. Si Nanshan mendengus dingin dan mulai berkelahi dengan Su Lin. Keduanya bertarung bersama, terbang keluar dari paviliun, berdiri di atas air dan mulai bertarung lagi. Chen Yetu hanya bisa mendengar suara bang 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 bang, dan dia hampir tidak bisa melihat mereka berdua. Tidak hanya dia diam-diam terpana, kekuatan kedua orang ini juga terlalu kuat. Ye Chong di sisi lain tidak bisa tidak mengagumi mereka meskipun dia bisa dengan jelas melihat pergerakan kedua orang ini melalui mata Dewa Naga. Si Nanshan memang sangat kuat, jika itu dia mungkin bukan lawannya. Sejenak, suara bang-bang, benturan kekuatan bergema di langit malam. Segera setelah itu, terdengar suara keras dan percikan air meledak di atas air. Keduanya masing-masing mundur 3 meter, namun mereka tetap berdiri kokoh di atas air. Si Nanshan terlihat dingin, mendengus, dan berkata, "Hehe, itu saja, menurutku kamu seorang penggoda wanita. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 trik terlebih dahulu. Setelah 3 trik, jangan salahkan aku karena kejam." Insi kata-kata Nanshan. Penuh provokasi, Su Lin mengerutkan kening, mencari kematian. Su Lin berteriak, lalu menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi cahaya ungu, dan bergegas menuju Snake Nanshan lagi. Tapi kali ini, kekuatan Su Lin meningkat sedikit. Ternyata Su Lin baru saja mencoba tangan si Nanshan. Dan si Nanshan berpikir bahwa Su Lin telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia berpikir bahwa Su Lin bukan tandingannya. Akibatnya, Su Lin menamparkan telapak tangannya begitu cepat hingga si Nanshan bahkan tidak sempat bereaksi. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Hanya mendengar suara, bang, si Nanshan mundur beberapa langkah. Begitu Su Lin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, si Nanshan sedikit tegang. Chen Yetu, yang berada di sampingnya, menjadi pucat karena terkejut. Su Lin tidak memberi si Nanshan kesempatan untuk bernapas, lalu melangkah maju dan menamparkan si Nanshan dengan telapak tangan lainnya. Si Nanshan tidak berani mendorongnya terlalu keras, dia berteriak keras dan meninju Su Lin dengan seluruh kekuatannya. Bang, terdengar suara keras, dan percikan air yang sangat besar meledak. Si Nanshan langsung didorong mundur beberapa langkah. Meski semprotan airnya tersebar, namun tidak menyentuh tubuh Su Lin. Melihat si Nanshan mengambil tindakan, Ye Chong mengejek, "Sen Nanshan, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memberi saya, Tuan Su Lin, 3 gerakan, mengapa Anda mengambil tindakan sekarang?" Si Nanshan mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong penuh kebencian, tentu saja dia tidak bisa menyerah lagi.
Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih bukan tandingan Sulin. Jika dia menyerah lagi, dia mungkin akan menyerahkan nyawanya. Sulin mendengus dingin dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan kamu akan memberiku 3 gerakan, jadi aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan." Dengan mengatakan itu, Sulin bergegas menuju Si Nanshan lagi. Mata Si Nanshan membelalak, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan berteriak keras. Saya melihat pembuluh darah biru menonjol dari lengannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya perak samar-samar. Detik berikutnya, Sulin tiba-tiba menamparkan Si Nanshan dengan telapak tangannya. Hanya mendengar suara bang, cahaya perak di tubuh Si Nanshan langsung hancur. Dan seluruh tubuh Si Nanshan juga tertembak dan terbang. Dia terbang mundur puluhan meter dan menabrak batu, menghancurkan bebatuan menjadi beberapa bagian sebelum dia berhenti. Dan Sulin tiba-tiba mengeluarkan suara, "Ya," karena berdasarkan pengujiannya barusan, dia telah menentukan bahwa kekuatan telapak tangan tadi dapat membunuh Si Nanshan. Namun, saat dia bersentuhan dengan cahaya perak tadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jelas sekali, kekuatan pertahanan cahaya perak ini sangat kuat, sehingga menyelamatkan nyawa Si Nanshan. Tapi saat ini, melihat Si Nanshan, dia sudah muntah darah, anggota tubuhnya lemas, dan dia terluka parah oleh Sulin. Chen Yetu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia segera berlari dan membantu Si Nanshan. Tuan Kota, kamu baik-baik saja?" Dia Nanshan berdiri perlahan dengan bantuan Chen Yotou. Dia memandang Ye Chong dan Sulin dengan enggan. Faktanya, dia baru saja menggunakan garis keturunan ular perak untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia bukan suku ular, dan jika bukan karena garis keturunan ular perak istimewanya, dia mungkin sudah mati sekarang. Ye Chong menghampiri Si Nanshan dan berkata, "Sen Nanshan, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Sulin datang dan bertanya, "Apakah kamu ingin membunuhnya?" Ketika Si Nanshan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa tiba-tiba perubahan dalam hatinya, dingin. Baru saja dia menggunakan darah ular perak untuk melarikan diri. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan garis keturunan ular perak sekarang. Jika pihak lain ingin membunuhnya, itu mudah. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Lupakan saja, Si Nanshan, izinkan saya memberitahu Anda, semua yang saya lakukan di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda berbicara omong kosong di depan saya lagi, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Karena itu, Ye Chong dan Sulin pergi dari sini. Setelah keduanya pergi, hanya tersisa taman berantakan. Chen Ye mendukung Snake Nanshan dan duduk kembali di bangku di gazebo. Si Nanshan berkata, "Wow," dan mengeluarkan seteguk darah. Setetes darah baru saja jatuh di atas meja batu. Keseimbangan meja batu itu segera rusak, dan tiba-tiba berubah menjadi tumpukan abu. Chen Yetu masih terkejut, "Tuan Kota, apakah Anda baik-baik saja?" Dia Nanshan merasa malu dan marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak mengira wanita bau ini begitu kuat, Tuan Kota. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Chen Yetu bertanya. "Mungkinkah mereka hanya boleh dibiarkan mengamuk di kota laut?" Ular Nanshan mendengus dan berkata, "Bagaimana mungkin? Saya bukan lawannya. Jadi seseorang secara alami akan menjadi lawannya." Setelah itu, ular Nanshan kembali ke kamarnya dan mengatur napasnya sepanjang malam sebelum mendapatkan kembali kekuatannya. Keesokan paginya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Halo," ada suara dingin dan malas di sisi lain telepon. Suara itu terdengar sangat tua, dan sepertinya jauh lebih tua dari Snake Nanshan. "Penatua yang hebat," ular Nanshan berkata dengan hormat, "ada yang salah dengan kota laut." Mendengar ini, suara di sisi lain tampak sedikit kesal. "Klan mengirimmu untuk membuka kota laut. Tidak bisa kamu menangani masalah sepele seperti itu? Kamu juga tahu bahwa bapak bangsa yang lama baru saja meninggal dan seorang bapak bangsa yang baru belum terpilih. Jadi kamu melakukan hal-hal buruk di sini." Si Nanshan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak.
Tetua yang hebat, sungguh terlebih lagi, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tangani. Kemudian, dia menceritakan kisah bagaimana Sulin mengalahkan dirinya sendiri tadi malam. Ada keheningan di sisi lain telepon, dan baru beberapa saat kemudian dia berkata, "Seseorang dapat mengalahkanmu." Si Nanshan mengangguk dan berkata, "Ya, jika saya tidak menggunakan garis keturunan ular perak, saya akan dipukuli sampai mati olehnya. Saya tidak berguna, tolong hukum saya." Tetua Agung, pria di sisi lain dari telepon terdiam beberapa saat. Dia berkata dengan suara dingin, "Oke, saya mengerti. Kota laut adalah prioritas utama untuk pengembangan klan ular kita, itu harus dikendalikan dengan tangan kita sendiri dan tidak boleh ada perubahan apapun. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Temui orang yang Anda bicarakan." Ketika si Nanshan mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Oke, kalau begitu saya akan menunggu kedatangan Anda, Tetua Agung." Malam itu, Ye Chong berjalan keluar dari Master Kota dengan selamat. Berita tentang mansion itu segera membuat seluruh kota laut heboh. Mereka tahu mulai sekarang, kota laut akan benar-benar berubah. Meski sekarang, Snake Nanshan masih menjadi penguasa kota nominal. Namun, si Nanshan tidak bisa lagi menekan kekuatan Ye Chong. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chong dan geng naganya sekali lagi mencapai ketinggian baru. Kini pamornya di kota laut semakin meningkat. Di sisi lain, lingkaran sihir Ye Chong di gunung belakang telah dibangun, dan efek latihannya di sini jauh lebih baik, berkali-kali lebih cepat daripada di luar. Kekuatannya bertambah hari demi hari. Sekarang setelah Snake Nanshan terbunuh, misi Sulin dianggap selesai. Awalnya, Sulin ingin kembali ke istana Fenxiang. Namun ia juga menyadari bahwa di tempat ini auranya sangat kuat sehingga sangat bermanfaat untuk budidaya. Sulin telah mencapai hambatan dalam budidaya, dan kecepatan budidayanya sudah sangat lambat. Namun, memiliki tempat seperti itu akan sangat mendorong budidayanya. Oleh karena itu, Sulin juga tinggal dan berencana berlatih di sini sebentar. Pan Wei, sebaliknya, terus mengelola dan mengembangkan geng naga bersama para titan, koboi, manusia serigala, dan lainnya. Saat ini, geng naga menjadi semakin kuat, dan telah merekrut beberapa master dari kota laut, dan sekarang telah membentuk kekuatan yang besar. Namun kekuatan tersebut masih sulit menggoyahkan keluarga Cao, sehingga harus terus berkembang. Pada hari ini, seorang tamu istimewa datang ke kota laut. Sebuah kereta yang sangat mewah berhenti di depan pintu rumah tuan kota. Seorang pria turun dari kereta. Pria ini tampak seperti telah hidup selama ratusan tahun, dengan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di kerutan di wajahnya. Dia membungkuk, tampak sekarat, dan rambutnya beruban. Orang tua itu keluar dari mobil perlahan-lahan. Segera setelah itu, penguasa kota Sinanshan bergegas bersama rakyatnya. "Oh, penatua yang hebat, saya akhirnya datang menemui Anda," dia Nanshan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu dengan wajah penuh kegembiraan. Ternyata pria tersebut adalah sesepuh agung suku ular yang dikenal dengan sebutan ular Taijun. Si Taijun melirik si Nanshan dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun, dan hanya mengangguk sedikit. Si Nanshan melanjutkan, "Tetua Agung, ini pertama kalinya Anda datang kepada saya. Saya akan segera menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Dalam 2 hari terakhir, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada perbedaan besar antara kota laut ini dan suku kita. Ini berbeda." Ular Taijun melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Saya datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyelesaikan masalah Anda, dan Anda tidak perlu terlalu memikirkan sisanya." Ular Nanshan bosan dan tersenyum pahit. Dia berkata 2 kali, dan kemudian berkata, "Baiklah, Penatua Agung, jika ini masalahnya, silakan masuk dengan cepat. Izinkan saya memberitahu Anda tentang ini Ye Chong." Dan seseorang bernama Sulin selanjutnya padanya. Setelah mengatakan itu, semua orang meninggalkan rumah itu. Malam itu, Ye Chong baru saja selesai berlatih hari itu dan berjalan kembali dari gunung belakang. Di sampingnya, Sulin mengikuti.
Su Lin telah berlatih dengan Ye Chong dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga suka menempati pusat lingkaran sihir. Dalam formasi, posisi center secara alami memiliki efek terbaik. Formasinya sangat besar, sehingga setiap Su Lin dekat dengan Ye Chong, terkadang Ye Chong sedang tidak mood untuk berlatih, dan hanya memikirkan paha dalam stocking. Mengenai hal ini, Ye Chong tidak punya pilihan selain tertawa atau menangis. Melalui latihan beberapa hari ini, Su Lin juga menemukan kekhasan metode latihan Ye Chong. Meskipun Ye Chong pada dasarnya tidak sebaik dirinya, kecepatan kultivasi Ye Chong beberapa kali lebih cepat dari dirinya. Ini membuat Su Lin merasa aneh. Keduanya berjalan menuruni gunung sambil berbicara. Ketika saya hendak turun gunung, saya melihat seorang lelaki tua berdiri di jalan menuruni gunung. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya sudah tua, sepertinya dia telah hidup ratusan tahun, dan tubuhnya juga hancur. Namun, ketika Ye Chong dan Su Lin melihat orang tua di tahun-tahun kematiannya, mereka tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Karena mereka semua merasa orang ini dalam bahaya. Pada saat ini, lelaki tua itu juga perlahan menatap Ye Chong dan Su Lin. Dia mencibir dan bertanya, "Kamu adalah Ye Chong dan Su Lin, kan, orang yang melukai Si Nanshan?" Orang tua itu tidak lain adalah Si Taijun. Ye Chong berpikir dalam hati, "Tidak, itu benar-benar dikirim oleh Snake Nanshan." Su Lin mendengus dan berkata, "Aku yang melakukannya, bagaimana?" Snake Taijun mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar-benar dengan kekuatan seperti itu? Aku jangan salahkan Snake Nanshan karena tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak pernah menyangka ada master seperti itu di luar 4 penjuru Bermuda. Tapi aku lalai. Apa yang kamu inginkan?" Su Lin bertanya. Snake Taijun tersenyum dan berkata, "Apa yang saya inginkan? Ide saya juga sangat sederhana. Karena Anda telah menyakiti rakyat saya, maka saya secara alami akan membalas dendam dari Anda. Baik." Ye Chong dan Su Lin tahu bahwa pengunjung itu tidak baik, pertempuran tidak bisa dihindari. Memikirkan hal ini, Ye Chong dan Su Lin saling memandang. "Oke, kalau begitu mari kita lihat, seberapa mampu kamu." Su Lin tidak banyak bicara, dan kemudian bergegas menuju Tuan Ular. Su Lin berubah menjadi garis ungu dan bergegas menuju Snake Taijun detik berikutnya, kedua belah pihak gemetar bersama. Ye Chong menemukan bahwa kekuatan Tuan Ular ini jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan ular Nanshan. Begitu Su Lin melakukan kontak, dalam beberapa putaran, dia perlahan tertinggal. Ye Chong tahu bahwa Su Lin bukan tandingan Tuan Ular. Dan Su Lin sendiri merasakan hal yang lebih mendalam. Setiap kali dia bertabrakan dengan Snake Taijun, kekuatan pihak lain membuatnya mati rasa. Setelah beberapa putaran, Su Lin merasakan darah di tubuhnya bergolak, seolah hendak meledak. Ye Chong mengerutkan keningnya. Melihat Su Lin tidak berada di atas angin, dia bergerak dan bergegas ke depan. Keduanya bekerja sama untuk menghadapi Snake Taijun. Namun kekuatan Ye Chong sebenarnya tidak sebaik Su Lin, sehingga tidak terlalu memberikan tekanan pada Snake Taijun. Namun, Ye Chong dan Su Lin juga bekerja sama dengan sangat baik. Su Lin bertanggung jawab menghadapi Snake Taijun secara langsung, sementara Ye Chong melakukan serangan mendadak dari samping dan memanfaatkan peluang tersebut. Mendengar teriakan manis Su Lin, sebuah telapak tangan ramping terangkat dengan keberuntungan. Telapak tangan ini, menggunakan hampir seluruh kekuatannya, menghantam ular Taijun dengan keras. Ular Taijun mendengus dingin dan menamparkan punggungnya. Baru saja mendengar ledakan, Su Lin merasakan lengannya mati rasa, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung dilumpuhkan oleh Snake Taijun. Dia dipukul mundur sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tepat ketika Snake Taijun hendak memanfaatkan kemenangan, tiba-tiba, ruang di sekitarnya berubah menjadi ungu. Ternyata itu adalah Ye Chong, yang menggunakan ruang Dewa Naga. Ular Taijun berkata, keunikan domain luar angkasa Dewa Naga. Ye Chong Lai belum pernah menemukannya bahkan dengan ular Taijun. Namun, kesenjangan kekuatan antara Ye Chong dan Snake Taijun terlalu besar.
Meskipun domain Dewa Naga sangat kuat, ia tidak dapat menghentikan ular Taijun sama sekali. Adapun ular Taijun, yang berada di alam Dewa Naga, dia hanya merasakan sedikit kelambatan dalam gerakannya. Kemudian, dia mendengus dingin, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan langsung menerobos alam Dewa Naga. Lapisan ungu di sekelilingnya dengan mudah terbelah dua oleh Snake Taijun, seperti memotong tahu. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk terkejut. Segera setelah itu, Snake Taijun tiba-tiba menyerang Sulin dan malah menindas Ye Chong. Detik berikutnya, Snake Taijun meraih bahu Ye Chong dan menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu dengan kacamata tua. Ye Chong mau tidak mau terkejut, mencoba membebaskan diri. Hanya saja kekuatan Snake Taijun terlalu kuat. Dia meremas bahu Ye Chong, dan Ye Chong tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Kemudian, ular Taijun melihat lebih dekat, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, bagus, saya dilahirkan dengan tulang yang luar biasa, bukan tubuh yang fana, jadi mungkinkah itu adalah fisik dewa dalam legenda, meskipun ular Taijun tidak mengetahui bahwa Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga, namun dia juga dapat melihat bahwa tubuh Ye Chong bukanlah tubuh fana. Ular Taijun sangat gembira, tapi Ye Chong masih tidak mengerti apa yang akan dilakukan Tuan Ular. Namun, dia memandang ular Taijun seolah ingin memakannya. Apakah suku ular itu kanibal? Pikiran Ye Chong terlintas di benaknya. Pada saat yang sama, Sulin di belakang ular Taijun terbang lagi. Sulin menamparkan punggung ular Taijun. Lord Snake mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangan. Baru saja mendengar ledakan, kekuatan keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, benturan kekuatan hampir terjadi di depan mata Anda. Ye Chong bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Ia hanya merasakan akibat ledakan tersebut mengenai wajahnya, seolah-olah ia mendarat vertikal dari ketinggian 9.000 meter, dan wajahnya menyentuh tanah terlebih dahulu. Ye Chong mau tidak mau tercengang. Ternyata kekuatan kedua orang ini begitu kuat. Jika perkiraan Ye Chong benar, ular Taijun ini tampaknya telah menyentuh ranah prajurit surgawi. Tapi Sulin saat ini seharusnya berada di puncak prajurit tingkat bumi, dan masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan prajurit surgawi. Jadi dengan pukulan ini, Sulin sekali lagi dikirim terbang oleh ular Taijun. Adapun ular Taijun, dia tidak lagi memperhatikan Sulin, tetapi menatap Ye Chong untuk tidak bersantai. Dia masih berbicara pada dirinya sendiri, fisik yang bagus, fisik yang bagus. Jika kamu dapat diubah menjadi suku ular, setidaknya kamu memiliki darah ular emas, bahkan mungkin lebih maju daripada darah ular emas, pikir Chong. Ular Taijun itu gila. Ular Taijun tiba-tiba berkata, "Nak, apa kabar? Apakah kamu ingin menjadi anggota suku ular?" Saat berbicara, ular Taijun justru menunjukkan wajah tersenyum, dan kerutan di wajahnya bertumpuk, terlihat sangat baik. Ternyata klan ular sama dengan para vampir, zombie, dan manusia serigala yang legendaris. Selama mereka tertular darah klan ular, maka mereka akan mengubah manusia menjadi klan ular. Namun, jika ini adalah konversi yang dipaksakan, itu hanya akan mengubah orang normal menjadi keluarga ular yang paling umum. Klan ular yang bertransformasi semacam ini hanya dapat berfungsi sebagai budak terendah dari klan ular. Mereka tidak memiliki keterampilan dan hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan pelayan. Kecuali jika itu adalah konversi sukarela, adalah mungkin untuk mendapatkan garis keturunan ular yang benar-benar maju. Ular Taijun melihat fisik Ye Chong yang superior, jadi dia berpikir untuk mengubah Ye Chong menjadi klan ular. Namun, Ye Chong tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan ular. Meskipun dia hanya mengetahui beberapa informasi umum tentang klan ular, dia tahu bahwa klan ular setidaknya bukan manusia. Hal ini saja membuat Ye Chong secara alami merasakan konflik yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Selain itu, sekarang Tuan Ular adalah musuhnya. Ye Chong secara alami tidak mau melakukannya. Ye Chong mendengus dingin, tidak tertarik. Snake Taijun melanjutkan. Anak muda, aku tahu kamu juga menginginkan kekuasaan, kan?
aku bisa melihat keinginanmu akan kekuasaan dari matamu. Selama kamu setuju untuk berubah menjadi klan ular, aku dapat menjamin bahwa kekuatanmu akan menjadi sangat kuat, dan kekuatanmu bahkan akan lebih kuat dari milikku di masa depan. Ular Taijun mulai merayu Ye Chong dengan manfaat. Ye Chong mencibir dan berkata, bahkan jika aku tidak bergabung dengan klan ular, aku akan lebih kuat darimu di masa depan. Aku yakin tentang ini. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, berhenti bicara omong kosong di sini. Aku akan melakukannya tidak bergabung dengan klan ular, dari suku. Ular Taijun terkekeh dan berkata, anak baik, kamu memang sedikit terganggu. Saya tidak salah menilai orang. Setelah mengatakan itu, ular Taijun tiba-tiba bergerak, dan detik berikutnya, dia muncul di sisi Sulin. Kemudian, dia mengulurkan tangan tua yang layu dan mencekik leher Sulin. Sulin kaget dan ingin melawan, tapi sudah terlambat. Lehernya dicubit oleh ular Taijun. Ular Taijun menuangkan kekuatan ke tubuh Sulin dan segera menekan kekuatan Sulin. Untuk sesaat, Sulin tidak bisa menolak sama sekali, dan hanya bisa membiarkan Lord Snake mencubit lehernya. Wajah Sulin yang awalnya dingin dan cerah menjadi semakin merah. Ye Chong mengerutkan kening. Apa yang akan kamu lakukan? Si Taijun terkekeh dan berkata, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Jelas. Dia mengancam Ye Chong dengan Sulin. Ye Chong mendengus dingin. Lepaskan dia dengan cepat. Snake Taijun terkekeh, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mencubit leher Sulin, dan langsung mengangkatnya. Sulin sekarang menjadi gadis kecil yang tak berdaya, menendang-nendang kakinya dengan liar, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari kekangan Taijun Kaisi. Melihat Sulin sudah menghembuskan lebih banyak udara dan lebih sedikit menghirup, wajahnya menjadi semakin merah. Ye Chong sangat gugup dan cemas. Ular Taijun tertawa lagi dan berkata, nak, aku tahu kamu sangat peduli pada wanita ini. Sekarang kamu bisa memilih, apakah kamu menyetujui permintaanku dan menjadi suku ular, atau aku akan membunuh wanita ini. Ye Chong menggerutu. Gigi bajanya, dia berharap bisa naik dan membunuh Tuan Ular segera. Tapi Snake Taijun bahkan menaklukkan Sulin, dan dia bukan tandingannya. Melihat Sulin sedang sekarat, Ye Chong tidak punya pilihan selain berkata, oke, aku berjanji padamu untuk menjadi suku ular. Ular Taijun tertawa, dan kemudian membiarkan Sulin pergi dengan puas. Sulin akhirnya lolos dari kekangan dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum pulih dan wajahnya kembali normal. Snake Taijun tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi suku ular sekarang. Berhenti, Sulin berkata, tidak apa-apa, Ye Chong jangan dengarkan dia, aku tidak tahu konspirasi apa yang dia miliki. Jun mendengus, kamu ingin usil? Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Sulin memandang Tuan Ular dengan tidak puas, dan berkata, orang tua, ayo bertarung lagi, kamu baru saja diserang secara diam-diam. Nyonya Ular Jun mendengus dingin, tiba-tiba bergerak, dan menunjuk ke bahu Sulin. Dalam sekejap, sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Sulin lagi, menekan Sulin lagi. Kaki Sulin melemah dan dia duduk lemas di tanah. Anda tahu, Sulin adalah ketua aula istana Fenxiang, dia kuat. Kapan dia pernah dianiaya seperti ini? Sulin sangat membencinya, tapi tidak punya pilihan. Ye Chong tampak khawatir. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Tuan Ular tersenyum dan berkata, jangan gugup, saya hanya menahannya dan memintanya untuk diam sebentar. Tetapi Anda harus berkonsentrasi, tidak boleh ada kesalahan, Su. Lin tidak menyangka dia akan merasa jijik seperti ini, dan dia bahkan lebih marah. Pada saat ini, Tuan Ular perlahan berjalan menuju Ye Chong. Meskipun Ye Chong enggan di dalam hatinya, namun secara subjektif, Ye Chong secara sukarela berubah menjadi klan ular. Bagi Ular Taijun, ini sudah cukup. Si Taijun tersenyum sedikit, lalu berjalan ke arah Ye Chong. Ye Chong melanjutkan, tidak peduli apa. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa bahkan jika aku menjadi klan ular, aku tidak akan menuruti kata-katamu, menjadi budakmu, dan menjadi alatmu untuk membunuh orang. Ular Taijun tertawa, meletakkan
Tangannya di belakang punggungnya, mengangguk, dan berkata, ini adalah alam. Ini adalah alam. Ye Chong terkejut, karena ular Taijun tidak menganggap dirinya sebagai bawahan. Mengapa ia mengubah dirinya menjadi suku ular? Snake Taijun berkata lagi. Kalau begitu saya akan mulai, bersambung.